Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kota Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Wado, di Tanjakan Cahe. Kalian mungkin masih ingat kejadian kecelakaan maut satu bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Pamijahan yang berasal dari Kota Subang, Jawa Barat. Kecelakaan di Tanjakan Cahe sehingga mengakibatkan korban yang meninggal dunia itu hampir 50 orang, kurang lebih 50 orang kalau nggak salah, karena saya juga waktu pas kejadian kesini sempat meliput juga. Nah, saya akan bertanya kepada pemilik rumah yang di belakang saya, karena pemilik rumah tersebut, rumahnya itu berada persis di samping kejadian kecelakaan maut tersebut, karena bisnya itu berada di samping sebelah sana nih teman-teman. Nah, sebelah sini nih, sebelah sini mayat pun berceceran di sini, di samping rumahnya yang sebelah sana, terus di belakang rumahnya juga berceceran mayat yang sudah meninggal dunia. Kita akan bertanya seperti apa suasana ketika malam hari setelah kejadian kecelakaan maut tersebut. Makanya bagi yang penasaran seperti apa kisahnya, ceritanya, makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, yang masih punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mempunyai pekerjaan semoga dapat mempunyai pekerjaan agar bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah semoga cepat punya rumah. Yuk kita simak bagaimana kisah cerita pemilik rumah yang berada di belakang saya setelah kejadian kecelakaan maut tersebut. Apalagi pas suasana malam harinya masih bakal ngeri banget, karena waktu pas kejadian pemilik rumah ini, pas waktu kejadian itu rumahnya sempat dikosongkan selama 2 hari, tapi sekarang sudah dihuni kembali. Jadi pas waktu kejadian, aliran air sungai ini nih, air sungai deras ini, itu airnya tidak jernih atau tidak seperti ini. Jadi semu kemerah-merahan tercampur dengan darah para korban yang meninggal dunia di dalam bis. Bahkan sampai ada satu orang yang terjepit di belakang bis, yaitu seorang guru dari MTS Subang, Jawa Barat tersebut, yang meninggal akibat kecelakaan maut tersebut. Bus yang masuk jurang. Itu evakuasi guru tersebut lama. Yang lain mah berhasil dievakuasi pada malam hari. Kalau guru yang terjepit di belakang bus itu bisa dievakuasi pada pagi hari, siang hari. Jadi aliran air sungai ini tidak seperti ini dulu itu waktu pas kejadian. Itu campur merah dengan darah. Semua apa ya, kayak ada merah-merahnya lah gitu. Karena mengakibatkan korban yang meninggal dunia itu hampir puluhan orang ya, 50 orang. Nah, ini kan kebayang nih teman-teman, pemilik rumah ini WC-nya di luar. Kalau misalkan malam hari pengen ke air, buang air besar atau buang air terkecil, gimana sih perasaannya? Nah, untuk rumah ini waktu pas kejadian, waktu pas lokasi kejadian itu, saya sempat kesini dan rumah ini sempat dikosongkan. Pemiliknya itu tinggal di saudaranya karena ketakutan. Kita keliling dulu ya, keliling terlebih dahulu melihat di sekitaran sini. Nah, jadi teman-teman, posisi bisnya itu barangkali nanti kalian bisa lihat di video saya, di video sebelumnya. Posisi bisnya itu berada di sini nih, berada tepat di sini dan sampai sini, dari sini sampai depan sana posisi bisnya. Dan banyak banget mayat di sekitaran sini yang meninggal akibat kecelakaan itu di belakang sini nih, di belakang sini, di sekitaran sini, di area sini. Nah, saya masih ingat waktu pas evakuasi yang terakhir, seorang guru
itu di sini nih berhasil dievakuasi mayatnya. Tuh, sama teman-teman lihat tuh. Itu pembatas jalannya saja belum dibenerin. Tuh, lihat kan pembatas jalan yang masih berbelok. Nah, ini lokasi persis tepat bis jatuh, tapi sekarang sudah ini nih, lokasi ini nih. Tapi sekarang sudah dipenuhi apa ya? Yang itu tuh yang tumbuhan kayak gini apa sih namanya? Pohon apa sih? Saya lupa lagi. Saya kurang hafal juga, kurang tahu ya. Nah, di sini kejadiannya itu pas waktu maghrib, teman-teman. Dan di sekitaran kalian sini, di sekitaran ini nih, di kolam ikan yang ini tuh banyak mayat-mayat yang bergeletakan. Tapi untuk jalan ke sana becek banget ya, teman-teman ya. Becek sekali. Yaudah, dari sini juga spotnya kelihatan. Oke. Waktu malam hari itu, nah, saya juga ngambil gambar di sebelah sana tuh. Banyak banget warga yang melihat kondisinya, teman-teman. Waktu pas evakuasi. Kebayangkan ngerinya seperti apa pemilik rumah yang tadi tuh pas kejadian malam hari setelah kecelakaan maut tersebut. Nah, ini sekarang saya bersama, maaf Ibu, sama Ibu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur, yang rumahnya dekat sekali dengan lokasi kejadian kecelakaan maut satu bus pariwisata rombongan ziarah dari Subang ya Bu ya. Waktu kejadian beberapa 7 bulan ke belakang ada Bu ya? Udah lama banget. Nah, itu kan dulu di sini kosong Bu ya. Kalau waktu saya juga pas ke sini nggak ada orang satupun orang yang tinggal di sekitaran rumah sini waktu pas kejadian. Nah, setelah kejadian Bu kan Ibu balik lagi ke sini menempati rumah Ibu ya Bu ya. Nah, itu gimana sih Bu? Ada gak kejadian kejanggalan kejadian masalah mistis atau misterinya gitu Bu? Kalau saya mah nggak biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, kan kalau lewat situ belum pernah. Lewat mana Bu? Lewat yang kan kalau mau ke sawah biasanya lewat sini. Lewat yang bekas kecelakaan. Gitu, ya. Sekarang enggak, masih takut. Masih takut. Ya. Nah, ini Bu, walaupun siang hari Ibu juga masih merasa takut gitu Bu? Iya, masih merasa takut. Nggak berat. Juga kalau keluar lihat dulu di sana baru. Oh gitu. Ya. Kalau malam hari gimana Bu? Kalau misalkan malam hari Ibu keluar rumah atau gimana, apa ada nggak rasa takut itu? Ada sih. Masih ini apa? Masih deg-degan gitu. Ya. Tapi nggak pernah ada yang ketuk pintu atau gimana Bu? Nggak ada Bu teh. Aman ya Bu ya? Ya. Ya kalau takut wajar sih, karena yang meninggalnya itu satu bus hampir 40 orang ya Bu yang meninggalnya. Ya. Bahkan juga ada acara tahlilan bersama waktu pas kejadian itu Bu ya. Setelah kejadian saya juga ikut yasinan. Ikut yasinan. Itu selama berapa hari Bu itu mengadakan pengajian itu? Ya 2 hari apa? 2 hari. Iya. Selalu ada tahlilan, berarti inisiatif masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran lokasi ya Bu ya. Iya. Ibu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, tadi kan sudah mendengar penjelasan dari salah seorang warga yang tinggal di sekitaran lokasi kecelakaan. Katanya ibu tadi masih merasa ketakutan. Sampai sekarang walaupun kecelakaannya sudah lama, kejadiannya sudah lama, masih merasakan aura takut yang luar biasa, teman-teman. Karena kenapa? Ya wajar, yang meninggalnya itu kurang lebih 50 orang. Dan si ibu walaupun siang hari juga tidak berani melewati jalan ini. Ini kan jalan berada persis tepat lokasi kecelakaan bus tersebut, terjungkalnya itu di sini. Dan di sekitarannya sini itu ada mayat yang jatuh dari bis, keluar dari bis, dan juga yang masih ada di dalam bis. Wajar masih merasakan ketakutan, Mas. Karena namanya juga seorang perempuan ya. Biasanya kalau siang hari lewat sini ya aman-aman aja, tapi pas kejadian kecelakaan katanya tidak berani walaupun siang hari juga melintas jalan ini. Kalau misalkan harus melintas, harus ditengok dulu apakah di sekitaran sininya ada orang atau tidak. Nah, baru beliau berani jalan ke sini. Ya kalau misalkan menurut saya kalau siang hari mah nggak jadi masalah ya, nggak terlalu takut. Ya wajar lah, namanya juga perempuan. Kalau malam hari saya juga nggak tahu berani atau enggak tuh.
Nah, jadi jatuh itu kan di atas sana jalan. Bus itu jatuh ke sana, terpuncal sampai terjungkir balik di sini. Berada persis tepat di sini, saya hafal betul karena saya pas waktu kejadian datang ke lokasi ini. Nanti kita tanya-tanya lagi masyarakat sekitar yang ada yang mau diwawancara, yang mau ditanya. Dan juga tadi kan kata si ibu sudah dijelaskan, setelah kejadian tersebut diadakan inisiatif warga sekitar, warga sini mengadakan acara tahlilan bersama buat para arwah yang meninggal di lokasi ini pas waktu kecelakaan. Jadi saya kesini tidak sendirian, ditemani sama sahabat saya, konten kreator sama asli Majalengka, Umang-Umang Desa. Kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Umang-Umang Desa Kang Egi. Nah, ini dilihat dari atas, dari sini. Nanti juga kelihatan tuh jalannya tuh, ada motor atau mobil yang lewat. Kelihatan nggak? Tuh motor yang lewat, tuh mobil. Nah, di sini ada terdapat 2 rumah ya teman-teman. Ada 2 rumah yang tinggal dekat lokasi kejadian. Nanti kita akan bertanya ke rumah yang ini dulu. Karena kenapa saya mau bertanya ke pemilik rumah tersebut? Karena banyak mayatnya terutama yang paling banyak itu mayat yang berserakan itu, bukan berserakan ya, yang terpental jatuh dari bis itu di sekitaran sini nih teman-teman, area kolam ini. Dan dekat sekali dengan lokasi rumah ini. Siapa tahu ada di rumah, yuk kita ngobrol. Kalau dulu di sini tuh ramai banget, banyak orang. Selama 2 hari lah banyak orang yang datang ke sini, para wartawan, YouTuber, dan juga yang hanya ingin sekedar melihat di lokasi tersebut. Alhamdulillah saya ketemu bersama Aki Wawan selaku anggota BPD Desa Sukajadi. Dan kebetulan rumah Aki Wawan ini berada persis dekat sekali dengan lokasi kejadian kecelakaan maut satu bis pariwisata yang membawa rombongan ziarah ya Ki ya. Ki, bisa dijelasin masalah kronologi waktu pas kejadian kecelakaan tersebut tuh Ki? Jadi pada waktu itu kalau nggak salah hari Rabu apa ya malam. Kalau nggak salah nih ada di bundaran di kalendernya, tapi nanti udah dibuang. Jam berapa sih? Jam sekitar jam 6. 6 siang? Jam 6 sore. Maghrib berarti Ki ya? Maghrib, pas mau azan, kedengaran ada gemuruh dari atas. Pas saya baru keluar, lagi benerin air, baru nyampe depan rumah, jadi ke jalan. Ternyata di sana kelihatan ada bis yang terjatuh. udah jatuh jadi langsung ngantem Pilar. pilar, jadi membawa besi, kedobrak besi, membawa dapuran itu pohon bambu, ekornya dulu airnya ke pelanting, jadi kepalanya jadi kembali lagi ke atas. Oh gitu. Nah ini Pak, sempat kata Bapak kan tadi ada banyak mayat orang yang berceceran di kolam ikan tadi tuh Pak, bisa Ya, waktu dijelaskan? itu saya langsung lari karena saya mau benerin air sih. Langsung lari, dilihat ada orang yang nangis, anak-anak, tapi masih gelap di dalam bisnya. Dan di kolam yang di pinggir bisnya itu, Yang pinggir tadi ya Pak ya? pinggir tadi, yang pinggir itu ada di bawah kelapa satu orang Mayat. di tengah-tengah kolam satu orang, terus di sebelah sini 2 orang. Di Yang belakang kelihatan saya cuma yang di kolam itu kelihatan oleh saya cuma 4 orang. cuma 4 orang. Berarti mayat Ya. cuma ada 4 mayat ya Pak ya? Mayat yang kelempar. Yang terlempar dari dalam bis. Tapi ternyata setelah datang masyarakat banyak, yang paling banyak itu evakuasi itu di belakang Bis. mobil. Di belakang bis berarti Pak ya? Ya, di belakang bis yang langsung berhubungan dengan kali. Oh gitu. Jadi ekornya bis itu di kali.
Tapi itu Pak, orang yang masih hidup di dalam bis juga masih ada Pak? Masih pada keluar, malah bapak, Ripa, ini bapak, Ripa, bapak. Nah, mau nelpon jangan dulu nelpon, ke atas aja. Ini selamatkan dulu. Gitu. Langsung 2 orang yang tinggi besar pakai baju kuning kalau nggak salah. Itu yang pertama keluar, itu orang itu yang nyari-nyari anak. Yang nyari, tapi anaknya meninggal dunia. Enggak ada. Ada, anaknya juga selamat. Selamat. Nah itu yang pas di kolam itu berarti yang 4 orang itu meninggal semua Pak? Meninggal semua itu. Meninggal semua. Terus ada kata Bapak tadi ada orang yang pakai celana legging warna ungu yang selamat tuh Iya. dari dalam bis apa dari Dari luar? dalam bis. Dari dalam bis. Udah diambil sama teman saya, sama teman kan udah banyak. Ah, Langsung 2 orang Pak Ago sama Pak Wawan langsung dia ngambil ke dalam. Saya beresin itu karena pohon untuk evakuasi, ada pohon sawo kan menghalangi, saya ambil golok nebasin itu, beresin untuk evakuasi. Jadi ada bagi-bagi tugas itu, satu untuk ngambilin korban, satu untuk cari jalan evakuasi karena gelap sih. oh iya Pak. Karena lampu kan langsung mati. Oh iya betul, karena aliran listrik juga terputus. Cuma ini yang satu punya saya, yang satu emergency jalan. Ya gitu. Nah ini Pak, untuk korban yang meninggal dunia, apakah dalam keadaan utuh atau ada yang terpisah dengan badan atau gimana sih Pak? Ya kalau karena malam saya melihat teman saya ada yang nemuin kepala. Cuman kepalanya doang. Ya terakhir karena badannya sudah dibawa ambulan, ternyata kepalanya disusulin. Tahu yang siapa? Oh, yang saya tahu saya 2 orang apa kalau nggak salah gitu. Yang Tapi nggak melihat semuanya sih saya karena sibuk banget. Oh. Jadi tapi insya Allah ya mungkin benar itu. Jadi yang putus kepala itu sampai 2 orang Pak ya? Pantes karena ke sogok sama tiang pilar. Pilar jalan itu yang besi itu ya Pak ya? Karena bis itu masuk pilar. Oh. Badan bis itu kayak ditobros, jadi kayak disembelih gitu. Oh gitu, pantas aja sampai ada yang putus kepala ya Pak ya. Dan terakhir nih Pak, terakhir kan waktu pas evakuasi bis ada yang apa ya, ketinggalan apa sih Pak itu teh? Ya organ lah. Organ tubuh ya, usus, Iya, tangan dan iya. juga yang lainnya itu dikuburkan di mana sih Pak? Itu di depannya. Di depan Ya di tempat itunya. di tempat kejadian. Itunya jatuh. Oh gitu. Nah ini Pak, saya nanyanya berarti kronologi sudah dijelasin ya sama Aki Wawan. Tadi sedetail mungkin Aki Wawan juga ikut evakuasi korban waktu kecelakaan maut tersebut. Nah Ki, setelah kejadian kecelakaan maut, apakah ada sih gangguan-gangguan ke masyarakat sekitar yang hidup di sini gitu Ki? Karena ini kan lokasinya itu berada persis dikelilingi oleh pemukiman rumah-rumah warga gitu Ki. Ya untuk masalah itu, untuk lingkungan saya sendiri, Ya. alhamdulillah tidak ada katanya penampakan atau apapun, tapi yang namanya rasa takut tetap pasti ada. Rasa Karena takut. terlalu banyak memakan korban. Oh. Dan sampai saat ini keluarga ya cuma lewat-lewat biasa aja. Biasanya kan banyak yang aktivitas di bawahnya. Di bawah itu sekarang jarang. Oh gitu. Jarang lewat situ atau nggak pernah aktivitas langsung ke kalinya loh. Kalau hanya lewat siang-siang apa sih, bareng-bareng ada berapa orang ya ada. Tapi Kalau sendirian sengaja untuk ke sana, yang lihat biasa mah juga ada. Sekarang tidak ada, nggak ada yang bahan. Oh jadi berarti gini Pak, pas sesudah kejadian kecelakaan maut tersebut, ini kan kejadiannya udah hampir 5 bulan atau 6 bulan ke belakang ya Pak ya? 6 bulan ke belakang, itu sudah lama banget kejadian. Bahkan rasa takut pun sampai sekarang masih menghantui Pak. Masih menghantui. Jarang banget masyarakat yang berani lewat ke lokasi kejadian tersebut, bekas kejadian tersebut. Nah ini, tapi kalau untuk gangguan-gangguan yang lainnya untuk masyarakat sini nggak ada. Nggak ada karena ya mungkin alhamdulillah inisiatif dari warga dan inisiatif dari pemerintah desa mengadakan tawasulan, halurohan almarhumah dari mulai MUI desa, dari mulai Rapi desa, dari mulai youtuber juga yang sudah ke sini. Oh gitu. Saya sarankan untuk ya intinya kirim doa dulu. Tawasulan dulu berarti Pak ya. Dulu kirim doa sebisa mungkin ya, syukur-syukur dengan tatanannya yang bagus gitu. Kalau enggak ya kirim Fatihah aja buat almarhumah yang meninggal di situ gitu.
intinya ke sana aja. Oh gitu ya Pak. Dari pihak keluarga juga saya udah pamit, udah apa ke sana sampai diberesin semua, dibakar aksesoris peninggalannya. Saya pamit dulu ke keluarganya semuanya sampai ke 40 harinya. Alhamdulillah ada yang begini. Alhamdulillah ya, mungkin saya juga bangga ternyata ya insya Allah nggak bakalan ada apa-apa dan insya Allah husnul khotimah. Amin amin amin. Karena banyak sekali yang mendoakan. Amin amin. Pak, itu tadi kata Bapak kan bilangnya orang kalau ke masyarakat sini nggak ada yang pernah ganggu apa-apa waktu malam, waktu maupun siang ya Pak ya. Tapi untuk masyarakat luar katanya sering apa itu tadi Bapak? Nah, makanya kan saya ke Wado, ke daerah Wado. Ke kota berarti ya? Ke kota lah, ke pasar Wado. Banyak yang cerita kalau lewat ada orang yang nongkrong, ada ya orang manggil-manggil. Manggil-manggil gimana Pak? Minta tolong? Manggil, minta ditolong kayak megat. Saya ikut gitu, gitu. Itu malam hari kejadiannya Pak? Waktu malam hari itu ada yang buka-buka dan suka banyak orang katanya. Dan sementara kan saya nggak pernah melihat di sini. Katanya juga banyak orang. Kok banyak orang lagi apa di sana? Nggak ada dia apa. Oh jadi kalau kelihatan sama pengendara motor roda 2 maupun roda 4 yang melewati tanjakan Cahe tersebut, sering kelihatan banyak orang yang sedang nongkrong di lokasi kejadian tersebut. Paranormal Subang katanya di sini ada kerajaan, siluman atau jin. Jadi mungkin itu yang menyebabkan akhirnya dihubung-hubungkan dengan kejadian yang ada. Karena dari bawah sana sampai ke sana katanya ada kerajaan. Gitu. Jadi dari paranormal sama saya juga buang waktu itu buang garam buat tumbal supaya itu katanya ya supaya diam gitu. Saya sempat buang 7 kilo waktu itu. Waktu 7 hari sudah kejadian ternyata ya saya sih hanya sekedar saling menghargai kan dari paranormal Subang ya bilang ada kerajaan seperti itu ya mungkin kalau yang melihat orang yang lewat apa itu mungkin jinnya atau apa. Gitu Saya ya. mah tidak menuduh ini dasarnya atau ruhnya almarhumah bukan, tapi itu karena mungkin ada kerajaan jin atau apa nggak ikut di dalamnya akhirnya ikut nimbrung gitu. Jadi yang dipersalahkan sudah kejadian ini ada juga ada penampakan padahal jin itu sendiri yang menampakkan gitu bukan orang yang meninggal, orang yang meninggal akibat kecelakaan gitu. tadi ya Pak. Bapak meluruskan lah intinya takut kasihan ke keluarganya. Iya. Kalau mendengar apa-apa kan kasihan. Iya. Kasihan udah sedih ditinggal semuanya keluarga, udah kedengarannya omongan yang macam-macam di luar sana kan. Biar saya luruskan lewat media ini. Siapa tahu banyak yang lihat atau banyak yang mendengar. Insya Allah nggak ada apa-apa di sini. Kalau toh emang suka melihat sesuatu kalau lewat sini itu bukan dari ruhnya almarhumah tapi mungkin itu karena di sini ada kerajaan jin. Gitu. Ya Bapak, terima kasih ya Aki Wawan atas waktunya, atas pencerahannya, statementnya, penjelasan masalah kronologi kejadian, terus masalah keganjilan yang ada di sini sudah diluruskan sama Aki Wawan. Aki, terima kasih atas waktunya. Semoga Aki selalu diberikan kesehatan, digampangkan urusan milik rezekinya. Dan saya izin Ki mau tawasulan dulu di sana. Nah, yuk kita teman-teman dari sini aja kirim surat Fatihah buat para almarhumah, para korban kecelakaan. Tadi disuruh sama Aki Wawan, katanya kalau misalkan kesini ya saling mendoakan dulu lah, saling mendoakan satu sama lain. Toh pada dasarnya kita juga bakal kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Nggak tahu kita kembali ke pangkuan yang maha kuasa dalam keadaan seperti apa, entah kecelakaan ataupun sakit dan juga yang lainnya. Wa khususon ila arwahi jamiah para korban kecelakaan maut pondok pesantren yang berada di Subang, Jawa Barat. Semoga mereka semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Terus juga mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saya yakin meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah karena mereka semua
sudah pulang berziarah dari makam waliullah, makam kekasih Allah Syekh Abdul Muhi yang berada di Pamijahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke, tadi kita sudah mengirim doa kepada para arwah korban kecelakaan bis maut. Semoga video ini ada manfaatnya. Tadi juga kan penjelasan Aki Wawan untuk ke masyarakat sekitar. Alhamdulillah tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada gangguan gaib, karena masyarakat di sini selalu mendoakan para korban kecelakaan. Bahkan pas waktu kejadian diadakan tawasulan bersama atau hadoroh bersama, tahlilan bersama bersama perangkat desa dan juga MUI desa Sukajadi. Dan tadi Abah Wawan, Aki Wawan juga menjelaskan kan, kata Aki Wawan, kalau untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat sekitar khususnya tidak ada gangguan apa-apa, tapi kalau masyarakat jauh, pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di tanjakan Cahe tersebut, di tanjakan sana itu sering melihat banyak orang yang sedang nongkrong, atau juga suka ada orang yang minta tolong maksudnya ikut dalam kendaraannya tersebut. Tapi itu hanya mungkin gangguan jin, karena di dunia ini Allah menciptakan hanya jin dan manusia, tidak orang yang mungkin orang yang sudah meninggal tidak mungkin hidup kembali ke dunia ini. Itu hanya jin yang menyerupai wajah mereka ya korban kecelakaan tersebut. Mungkin cukup sekian ya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian semua. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Rizkuna Channel supaya channel ini bisa berkembang. Dan juga terima kasih yang sudah mensupport atau sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Saya Kang Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.